Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan contoh soal dari torsi dan momen inersia. Jadi yang pertama adalah torsi terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah soal. Dari soal tersebut kita diminta untuk memperhatikan gambar berikut. Di sini ada gaya 1 dengan nilai 10 Newton, gaya 2 dengan nilai 20 Newton, dan gaya 3 dengan nilai 40 Newton. Nah, untuk torsi sendiri ya, ingat kalau seandainya dia searah jarum jam, maka nilainya positif. Tapi kalau dia berlawanan arah dengan jarum jam, maka nilainya negatif. Bagaimana cara untuk menentukannya? Nah, jadi kita uraikan satu persatu. Di sini kan diminta besar momen gaya terhadap O, berarti ini. Ya. Nah, ini sebagai acuannya. Nah, bagaimana untuk menentukan arahnya? Nah, dari panah ini, dari gaya ini, bagaimana jalurnya supaya dia bisa mencapai ini. Nah, ini kan ke bawah nih. Kalau menuju O berarti dia kan ke sini. Nah, ini kira-kira searah atau berlawanan? Ya, berlawanan. Berarti F1 nilainya negatif. Bagaimana dengan F2? F2 kira-kira searah atau berlawanan? Searah. Kalau searah berarti nilainya positif. Ya. Kemudian bagaimana dengan F3? Nah, ini F3-nya kan di sini. Bagaimana dengan F3? Kira-kira berlawanan atau searah? Ya, berarti searah. Searah berarti nilainya positif. Gitu ya. Kemudian bagaimana cara untuk menentukan lengannya? Nah, L1-nya kita lihat. Dari F1 menuju ini kira-kira berapa panjangnya? 2 ditambahkan 2. Berarti nilainya 4. Kemudian L2. Dari F2 menuju titik nolnya berarti 2 meter. Kemudian L3 dari F3 menuju nolnya berarti nilainya 2 meter. Nah, ini adalah komponen yang harus diketahui dari soal. Kemudian yang ditanyakan kan torsi. Tuh ya. Berarti cara untuk menjawabnya sigma to sama dengan sigma F dikalikan L. Karena di sini tidak ada yang membentuk sudut, berarti sudutnya tidak usah menggunakan sin dan cos, maksud saya seperti itu. Langsung ke F1 ya. F1 karena nilainya negatif berarti min F1 dikalikan L1 ditambah F2 karena nilainya positif berarti F2 dikalikan L2 tambah karena nilainya positif berarti F3 dikalikan L3. Kemudian F1 itu min 10 dikalikan 4. Kemudian F2 20 dikalikan 2. Terus F3 40 dikalikan 2. Ini min 40 ditambahkan 40 ya, ditambahkan 80. Ini sama ini kan habis, berarti sisanya 80 Newton meter. Selanjutnya ini adalah contoh soal dari momen inersia. Jadi di sini saya ambil soal bola bermasa 100 gram dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya 20 cm seperti gambar.
Momen inersia bola terhadap AB adalah, nah, jadi ini ada talinya diabaikan ya. Jadi kita hanya fokus kepada momen inersia yang ada pada bola. Nah, yang ditanyakan kan? Iya. Nah, langsung dijawab aja. Jawab I sama dengan MR kuadrat. Oh ya, sebelumnya tadi untuk yang bagian diketahui, masanya kan 100 gram, berarti harus dikonversikan dulu ke kilogram. Kemudian jari-jarinya kan 20 cm, berarti harus diubah dulu dalam, ini bukan cm ya, dalam meter, berarti 0,2 meter. Kemudian rumusnya kan I sama dengan MR kuadrat. Langsung dimasukkan, M-nya 0,1, kemudian dikalikan dengan R-nya 0,2 dikuadratkan. Terus 0,1 dikalikan dengan 0,04, hasilnya ya 0,004 atau 4 kali 10 pangkat min 3, satuannya kilogram meter kuadrat ya. Itu untuk momen inersia. Nah, di bawah ini silahkan dikerjakan, silahkan di screenshot ya kalau seandainya ingin ditulis dulu di buku tulisnya, tapi wajib ditulis ya biar bisa belajar. Contoh soalnya dan soal ini silahkan ditulis dan dikirimkan di classroom ya. Perhatikan gambar berikut. Jika M1 sama dengan 2 kg, M2 sama dengan 1 kg, dan M3 2 kg, tentukan momen inersia pada poros P. Jadi ini menentukan momen inersia pada ini. Karena ini hanya 1 berarti 1 ya. Karena ini masanya ada 3 berarti nanti ini ditambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat, gitu saja ya. Silakan dikerjakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.